Shalom, selamat malam sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di Reading Bible Time. Malam ini kita akan baca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 16 sampai 17. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan, memohon pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hari hingga malam hari ini Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam RPT. Tuhan yang kiranya memberkati Gereja yang akan membacakan firman Tuhan dan juga kami yang akan menyimak dan kiranya ini menjadi pertolongan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, mari kita sama-sama membaca Hakim-Hakim 16 hingga 17. Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simpson dan Delilah. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui, karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simpson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti berang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokokkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokokkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya Allah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya setelah katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, menjungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu, datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Selanjutnya Hakim-Hakim 17. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya.
Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Amin. Puji nama Tuhan. Krista, kita boleh membaca dua pasal lagi pada malam hari ini. Nah, Oke, boleh di-share apa yang bisa menjadi perenungan kita hari ini? secara khusus yang aku ingin bahas terkait Simpson dan Delila. Mungkin ini kisah yang nggak jarang kita dengar lah ya. Mungkin dari kecil kita juga udah tahu. Tapi di sini aku mau ajak kita untuk kembali merenungkannya. Di mana kalau di sini aku sangat belajar bagaimana manusia kita ini harus benar-benar fokus untuk senantiasa mawas diri, menjaga hati kita. Jangan sampai kita itu, apalagi kita yang uh, merupakan pekerja-pekerjanya Tuhan gitu ya, yang sampai kita uh, molos gitu dengan keadaan. Kalau di sini mungkin diceritakan, oh saking cintanya Simpson kepada Delila. Kalau misalnya kita lihat nih, apalagi yang mulai di ayat uh, 15 kan ketika si Delila mulai, "Bagaimana mungkin kau berkata kamu cinta padaku gitu, kalau sebenarnya nggak tertuju nih kepadaku. Sampai 3 kali kamu main-mainin aku," ceritanya kan gitu kalau dari Delila. Sampai si Simpson akhirnya tuh apa ya, kayak karena diserang terus gitu ya. Kan iblis itu tidak mungkin menyerah untuk menyerang kita gitu. Jadi udah sekali eh, dari Simpson dia geser, oh kekuatannya akan hilang kalau ini. Salah. Kedua kali, ketiga kali. Nah, yang keempat nih. Rasanya udah kalah Simpson di sini. Makanya tadi aku di awal bilang, makanya kita tuh harus senantiasa mawas diri. Karena pada akhirnya pada ayat yang ke-17 diceritakan nih kepada Delila segala isi hati Simpson. Kalau ya aku tuh dari dulu merupakan nazir Allah sejak dari kandungan ibuku. Jadi kalau nanti kepalaku dicukur, kekuatanku lenyap gitu. Nah, di sini kan jadi dia membuka hati tapi pada orang yang salah. Ya mungkin saat itu dia tidak mengetahui. Tapi ya balik lagi. Ketika itu misalnya kita menghadapi sesuatu, balik lagi kita harus mawas diri, senantiasa bertanya kepada Tuhan. Karena ya kita nggak tahu apa yang misalnya orang pikirkan terhadap kita atau mereka mau membuat sesuatu, mungkin di titik itu kita nggak tahu, tapi dengan tuntunan Tuhan kita pasti akan mendapatkan jalan yang benar. Tapi ya tantangannya adalah kita harus mawas diri. Dari cerita Simpson ini, walau memang setelahnya kan perikopnya yang Simpson mati itu akhirnya dia minta sekali lagi kekuatan sama Tuhan, tapi marilah kita sama-sama senantiasa mawas diri. Pun kita juga harus menyadari nih, misalnya, oh kalau aku lemah di mana, minta Tuhan untuk Tuhan kuatkan. Sehingga jangan sampai baik kelemahan maupun kekuatan kita, dua-duanya menghancurkan kita. Gitu dari aku. Ada tambahan darimu, Kristal? Kalau dari aku sih sebenarnya udah setuju dengan poinnya, di mana kita nggak boleh terlalu terbawa sama omongan atau misalnya hubungan kita dengan manusia, karena mau gimana pun juga kan mereka bukan Tuhan yang seharusnya kita prioritaskan dari apapun gitu yang ada di dunia ini. Betul, setuju. Jadi apapun yang terjadi, nanti dalam kehidupan kita, pastikan setelah kita membaca ini, Tuhan akan menguji kita, udah mawas diri apa belum. Tetap semangat semuanya, dan kita percaya bahwa Tuhanlah pengharapan kita, jadi hanya Tuhan yang dapat membantu kita. Oke, kalau gitu sama-sama baca ayat Mas yuk. Ayat Masnya itu dari
Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama-sama seperti orang lain. Jadi dari sini kita mau tetap untuk mawas diri dan kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami kembali Tuhan boleh membaca firman-Mu, 2 pasal. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran dari kisah Simpson maupun kisah Mika Tuhan. Biarlah kiranya firman ini Tuhan boleh kami ingat agar kami tidak berlaku yang tidak tepat, agar kami senantiasa mawas diri, agar kami tidak berlaku juga sesuai pandangan kami masing-masing. Tuhan berilah kekuatan kepada setiap kami agar dalam menghadapi segala macam kehidupan kami Tuhan, baik dari segala aktivitasnya, kami tetap mawas diri. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin, thank you. Demikianlah Reading Bible Time pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada hari Kamis tanggal 15 Mei pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati.